di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keterpurukan, cobaan, kesulitan, atau mungkin ketersudutan. Nah, ketersudutan. Karena seolah-olah seperti nggak ada lagi solusi yang harus jalan keluar. Iya. Jadi karena nggak ada lagi seolah-olah jalan keluar atau solusi, di penderitaannya sudah sangat besar. Pertanyaan orang kan, di manakah Tuhan ketika dia berada dalam penderitaan itu? Shalom Bapak Ibu saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami di program podcast Sermon Epistel. Kali ini Bapak Ibu kita akan mengulas teks dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, Bapak Pendeta Saur Hutagaol. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu mempertemukan kami di ruang podcast ini. Sebentar Tuhan, kami akan mengulas firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 yang akan dijelaskan, dihantarkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Saur Hutagaol. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami ini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengulas, tentunya ada baiknya kita memperkenalkan dan kita mengenal narasumber kita kali ini. Memang sudah terkenal, tapi supaya semakin kenal dan semakin sayang, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Saur Hutagaol untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Sebenarnya saya sih sudah pernah perkenalan di program podcast ini, tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini juga saya perkenalkan, saya Pendeta Saur Hutagaol. Saya pendeta resort di HKBP Resort Almarhum Sukupang Batam. Baik, pendeta resort Almarhum. Iya, Bapak Ibu, tak lupa juga bahwa pendeta ini keluarganya pendeta juga. Jadi banyak sekali keluarga Bapak ini yang pelayan. Jadi nama pendeta itu berhombing, pendeta yang melayani di kantor distrik ini. Iya, baiklah, perkenalan yang singkat dan padat cukup jelas. Semoga semakin dikenal dan dicintai dalam program ini. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita menginang Bapak Ibu 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alasan
alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Ia meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Baik, Bapak Pendeta, tadi kita sudah baca. Kami pengen dengarkan dulu sebelum sampai kepada intinya apa latar belakang atau konteks teks ini dituliskan. Baik. Teks kita hari ini untuk epistel ya, Minggu tanggal 17 Ya. November dengan topik orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Dalam bahasa Batak disebut namanahan rodi ujung ngido baluona. Dalam kitab 1 Samuel, di awal kitab ini paling tidak kita perlu memahami ada setidaknya tiga topik atau pokok teologi kitab 1 Samuel ini. Yang pertama yaitu tentang pentingnya menghormati Tuhan. Yang kedua, orang akan berhasil jika setia kepada Allah dan akan celaka jika mendurhaka kepada Allah. Dan pokok yang ketiga yaitu tentang kekuasaan Tuhan yang mutlak, yaitu Allah Israel. Secara sederhana kita memahami bahwa kitab 1 Samuel ini menceritakan kisah peralihan Israel dari zaman hakim-hakim ke zaman raja-raja. Sehingga kalau kita baca kitab 1 Samuel ini ada 3 tokoh utama yang diberitakan, yaitu Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. Nah, sekarang kita lihat fokus kepada firman yang sudah kita baca tadi. Bahwa firman ini adalah ucapan syukur seorang perempuan yang bernama Hana. Siapakah Hana? Hana adalah seorang perempuan istri dari Elkana. Elkana memiliki 2 orang istri, yaitu yang pertama Hana dan yang kedua si Penina. Hana diberitakan adalah perempuan yang mandul, dan Penina perempuan yang dianugerahi ada beberapa orang anak. Sehingga dalam kehidupan Hana, dia merasakan ada sebuah pergumulan, penderitaan yang sangat berat, karena dia merasa karena Hana seorang perempuan yang mandul, maka Penina sering meledek, mengejek-ejek Hana sebagai seorang perempuan yang tidak sempurna menurut kodrat seorang perempuan. Nah, lalu Hana berdoa secara khusyuk suatu ketika di bait suci, yang karena emosionalnya dia sampai diibaratkan oleh Imam Eli waktu itu sebagai orang yang seperti mabuk. Dia dikatakan, "Kenapa kau mabuk?" katanya. Rupanya karena ya gitulah persekutuan yang sangat erat sekali permohonan kepada Tuhan yang disampaikannya
sehingga dia dilihat orang yang memperhatikan dirinya adalah orang yang melakukan yang tidak wajar seperti orang mabuk ketika dia berdoa. Dan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ungkapan syukur Hana atas terkabulnya doa itu, itulah teks kita pada hari ini. Karena Tuhan telah menjawab doanya, yaitu melahirkan seorang anak yang dinamai dengan Samuel. Itu anak laki-laki Hana yang dimintanya dengan sumpah dan kemudian menjadi hamba Allah yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi teks ini, ada suasana yang sangat berbahagia, atau saya katakan suasana yang berbunga-bunga. Ya, seperti kita yang memperoleh jawaban atas doa atau pergumulan kita, tentu ada sukacita karena terkabulnya permintaan doa kita. Hana di teks ini juga seperti itu. Dia sangat bersukacita karena memiliki Allah yang Maha Kudus, Allah yang menjadi gunung batu, dan Allah yang mematikan dan menghidupkan. Artinya, Hana sangat percaya bahwa Tuhanlah yang membuat miskin dan membuat kaya seseorang. Dan Tuhanlah yang merendahkan dan meninggikan seseorang. Hana yang dulu adalah perempuan mandul, rahimnya telah ditutup oleh Tuhan sehingga dia tidak dapat melahirkan seorang anak pun. Perlu juga kita ketahui ya, Mang Pendeta Sirait, dalam budaya Israel kuno, seorang perempuan normal itu memiliki kodrat di bawah laki-laki. Akan tetapi, jika perempuan itu mandul, dia tidak memiliki anak, maka kodratnya sangat-sangat hina sekali, bahkan keji bagi masyarakat. Namun itulah kehebatan Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan justru berada pada pihak yang terhina dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan bela orang yang terhina, yang direndahkan. Dalam cerita ini, dari kisah Hana ini, justru dari rahimnya lah akan lahir seorang yang sangat berkenan bagi Allah dan dipercayakan untuk menggembalakan orang-orang Israel. Sehingga itu bisa terjadi karena Hana adalah tokoh yang sangat saleh dan taat. Jadi kesalehan dan ketaatan Hana itu berbuah sesuatu yang luar biasa, yang di luar dugaan, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia pada saat itu. Begitu yang bisa saya sampaikan dulu. Baik. Amang Sirait. Terima kasih Om Pendeta. Sudah jelas tadi sebenarnya intinya. Dan sampai juga kita dihantarkan memahami teks-teks ini adalah bagian dari kesaksian Hana kepada Tuhan, di mana dia telah menjawab doa Hana yang mengharapkan anak yang dapat dilahirkan dari rahimnya. Ya. Kalau begitu dari teks ini boleh dijelaskan Om Pendeta? Tadi dimulai tadi dengan 3 topik ya. Menghormati Tuhan, kemudian kekuasaan Tuhan ya. Kekuasaan Tuhan, dan yang terakhir orang akan berhasil jika setia kepada Tuhan. Dan celaka jika dia durhaka kepada Tuhan. Ya, kesetiaan, menghormati kesetiaan dan kekuasaan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan
tafsiran dari teks ini Om Pendeta? Iya. Jadi kita bisa kita lihat ayat ini, bahkan mungkin dari ayat per ayat. Hal pertama yang dinyatakan oleh Hana, Tuhanlah sumber kekuatannya. Tuhanlah sumber kekuatan. Dia tidak punya kekuatan perang. Dia tidak punya pasukan tentara. Dia tidak punya senjata. Tetapi dia hanya punya Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah pesan teologis yang sangat dalam bagi kita, bahwa kita punya mungkin kita tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu yang patut dibanggakan secara duniawi, tapi orang beriman tidak bisa putus harapan di tengah-tengah seperti itu pun, dengan keadaan tidak bisa yang ada dia banggakan, atau mungkin dia menghadapi penderitaan, dihina, kesulitan yang sangat dalam sekalipun, tapi dia tetap harus merasa bahwa dia punya Tuhan. Nah, begini amang pendeta Serait. Kenapa saya katakan pesan teologis yang sangat dalam, Ya. pemahaman dari ayat 1 sampai ayat 4 ini? Karena orang kan sering bertanya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keterpurukan, cobaan, Ya. kesulitan, atau mungkin ketersudutan. Nah, ketersudutan. Karena seolah-olah seperti nggak ada lagi solusi yang atau jalan keluar. Nah, iya. Jadi karena nggak ada lagi seolah-olah jalan keluar atau solusi, di penderitaannya sudah sangat besar. Pertanyaan orang kan, di manakah Tuhan ketika dia berada dalam penderitaan itu? Di mana Tuhan? Nah, sebenarnya firman ini juga sangat jelas mengajarkan kita bahwa Tuhan ada di dalam penderitaan itu. Jadi Tuhan sendiri, kalau kita bertanya di mana Tuhan ketika kita menderita, ya Tuhan ada dalam penderitaan itu. Sehingga kita dalam pemahaman teologi kita memahami, mengenal Tuhan itu bukan hanya karena keagungan kita tanpa masalah, atau keagungan ciptaan, atau hal-hal yang spektakuler. Tapi keagungan Tuhan itu patut kita lihat sesuai dengan apa juga yang disampaikan oleh Martin Luther. Keagungan Tuhan itu terletak pada ketika Tuhan turut menderita bersama-sama dengan kita. Jadi kalau ada pertanyaan, sekali lagi saya tekankan, kalau ada pertanyaan, ketika saya menderita, di manakah Tuhan? Tuhan ada dalam penderitaan itu, sehingga kita sangat dekat dengan Dia. Inilah yang diekspresikan oleh Hana. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang memberikan keadilan bagi yang diperlakukan tidak adil. Semakin kita diperlakukan tidak adil, maka semakin keberpihakan Tuhan itu sebenarnya nyata dalam hidup kita. Itu yang bisa kita lihat dari beberapa ayat. Sehingga dalam ayat 3 itu sebenarnya terlihat bahwa Hana mengingatkan untuk tidak bicara berlebihan. Segala ucapan sombong, segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Gak ada yang perlu dibanggakan, gak ada yang perlu disombongkan. Sehingga ketika seseorang yang mungkin dia tidak memiliki anak, bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk dibela, diangkat harkatnya oleh Tuhan. Pemahaman manusia saja yang menyatakan tidak berharga perempuan yang
tidak bisa memiliki keturunan. Nah, selanjutnya ayat 4 dan ayat 5 itu berbicara tentang orang-orang yang menganggap diri kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Ya. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia, dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Jadi jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita miliki ini adalah hasil dari kekuatan kita sendiri. Dan di ayat 6 sampai 8 dinyatakan pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi Hana kembali menegaskan bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang. Setiap hembusan nafas berasal dari tangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangan Tuhan. Dia yang memberikan nafas, dan dia juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Dan di ayat 9-10 itu dinyatakan Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya. Kemenanganlah bagi orang Jabbar Nihalak namanahan Rodi Salilingi Lilingna. Nah, itu saya kira kalau boleh saya sampaikan, Pak. Baik. Tadi saya menggaris bawahi bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Tuhan itu hadir di tengah-tengah tantangan hidup kita. Ini jadi saya teringat tentang teologi minjung ini, Pak Pendeta. Kira-kira Pak Pendeta setuju nggak? Apakah ini mirip dengan teologi minjung, kehadiran Tuhan yang dikembangkan oleh minjung di Korea? Itu mereka melihat bahwa di rakyat-rakyat jelata, di penderitaan rakyat itu Tuhan hadir di sana. Ya. Ya, memang. Itu enggak? Ya, sangat setuju dong. Ya, memang saya sangat. Berarti tidak ada yang terluputkan dari Tuhan orang-orang yang menderita. Tidak ada. Makanya tadi saya katakan, ini juga dari pokok pikiran Martin Luther ya, yang saya dalami, bahwa ketika orang bertanya di manakah penderitaan itu, di manakah Tuhan dalam penderitaan kita, maka jawabnya Tuhan ada dalam penderitaan itu. Dia turut menderita bersama-sama dengan kita. Jadi artinya karena Tuhan turut menderita bersama-sama dengan kita, maka kebebasan dari penderitaan kita itu adalah sesuatu yang pasti. Begitu. Sama anak kan akhirnya bebas dari penderitaannya. Dia punya anak, dan dari rahimnya lah justru semakin hebat dia. Dari rahimnya akan lahir seorang pemimpin yang hebat di tengah-tengah orang Israel. Iya. Tentunya ini juga mengingatkan kita dengan teks 1 Korintus 10 ayat 13, Pak Pendeta. Ya, di mana pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Iya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Cuma memang ya kadang-kadang kalau kita dalam penderitaan bisa juga lupa kita. Dan mungkin juga nggak menganggap bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita menghadapi penderitaan itu. Yang mungkin anggapan saya sering sekali kita memikirkan bahwa kita yang menyelesaikan persoalan itu, kita yang melewati pergumulan itu tanpa bersama Tuhan, sehingga pergumulan itu, penderitaan itu benar-benar begitu berat. Yang saya lihat dan yang saya rasakan, karena ya kita selama masih hidup ya mau nggak mau, suka nggak suka pasti harus mengalami dan melalui yang namanya penderitaan, persoalan besar atau kecilnya penderitaan itu. Iya, tadi sudah luas tadi Bapak Pendeta tafsirkan ayat per ayat, dan saya mencatat juga bahwa tidak ada yang perlu disombongkan, dan semua itu yang kita miliki pemberian Tuhan, dan Tuhanlah yang berdaulat atas semua yang ada pada kita, termasuk yang ada di bumi ini. Orang yang bertahanlah dalam penderitaan akan menerima kemenangan.
Kalau begitu Pak Pendeta, untuk aplikasinya ini boleh Pak Pendeta jelaskan dalam konteks kehidupan kita ini, khususnya nih Pak Pendeta, khususnya ya ini kan karena berhubungan dengan perempuan mandul ya, tentunya jemaat kita pun tidak sedikit dan tidak banyak juga yang mengalami pergumulan yang sama. Kira-kira apa yang bisa disampaikan supaya jemaat kita, hamba-hamba Tuhan juga semakin dikuatkan melalui pengakuan kesaksian iman oleh Hana ini? Ya, jadi begini ya, apa yang bisa kita peroleh dari kesaksian hidup seorang perempuan yang bernama Hana ini? Ya. Yang pertama, hiduplah dalam ketabahan, tabah, sabar. Artinya ini sangat penting untuk dihidupi. Jadi ketabahan dan ketekunan sebenarnya itu adalah sebuah kebajikan Kristiani yang sangat luhur. Dalam bahasa Yunaninya ada 31 kali dalam kitab ini hupomone, ketabahan. Dan ia bukan saja berarti bertahan, namun terlebih lagi bertahan untuk bertahan. Bertahan untuk bertahan. Untuk bertahan. Ya, itu dalamnya arti sederhana tapi memang sulit. Kata hupomone itu bertahan untuk bertahan, to keep on keeping on gitu. Bertahan untuk bertahan. Ya, bertahan untuk bertahan. Namun sikap bertahan ini bukanlah sekedar sebuah kesabaran yang pasif sembari menanti persoalan akan usai dengan sendirinya. Nah, kenapa saya katakan bertahan untuk bertahan, dan ini kan diperlukan supaya kehidupan kita itu nggak tercemar, apalagi dalam kehidupan rumah tangga ya. Ini sangat rentan apalagi bagi kita orang Batak, ya, Batak Kristen. Bisa saja hanya karena persoalan mungkin belum memiliki keturunan, seorang suami akan dicobai untuk menikah, meninggalkan istrinya itu. Poligami. Menikah ya, buta poligami. Dan ketika itu sudah terjadi, maka dia sudah mencemari, menodai hakikat pernikahan yang kudus itu. Yang pada prinsip utamanya bahwa tujuan pernikahan bukan persoalan supaya punya keturunan. Oh begitu ya? Bukan. Tapi dalam tujuan pernikahan kudus itu pada prinsipnya adalah supaya kita memuji-muji Tuhan dalam sebuah lembaga pernikahan. Tentang berkat keturunan itu soal yang kedua yang saya pahami ya. Itu soal yang kedua yang akan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan beri. Nah, jadi yang prinsip yang pertama adalah menjaga kekudusan dari hakikat pernikahan itu. Makanya saya ambil istilah hupomone ini, bertahan untuk bertahan. Bertahan meskipun banyak cobaan untuk meminta dia untuk menikah lagi atau menginginkan lagi menikah lagi supaya punya keturunan. Akhirnya bisa mencederai perempuan istrinya itu dan juga hakikat dari pernikahan yang kudus itu. Nah, yang kedua, dari nats ini kita diminta tetap bersukacita, bersorak-sorai lah. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Memuliakan Tuhan dalam hidup, hanya itu tujuan kita hidup ini. Hanya itu. Jadi ada begini, saya menemukan sebuah kasus ya. Nah, kadang kita terlalu manusiawi juga. Dia menikah sampai 4 kali. Hanya untuk keturunan. Padahal setelah dia dapat dari istri keempat keturunannya itu, dia sendiri nggak mempertanggungjawabkan atau menelantarkan anaknya itu. Nah ini di sini yang saya bilang tadi bahwa kita bisa lupa dari hakikat pernikahan itu yang sebenarnya. Dan saya mau kau katakan dari berdasarkan nats ini, tujuan kita adalah memuliakan Tuhan.
dalam hidup. Nah, case dari si perempuan Hana ini, dia adalah orang yang tertindas. Dia adalah orang yang terhina. Dan pemahaman teologi yang paling jelas kita rasakan di sini adalah Tuhan itu selalu berpihak kepada orang-orang yang tertindas dan terhina itu. Nah, baru yang kedua, permohonan yang sangat dalam kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mintalah, Tuhan pasti akan mendengar dan Dia akan memberikan seturut dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan kehendaknya. Itu yang bisa saya berikan Amang Baik, luar biasanya Amang. Saya tadi sangat merenungkan dan mengulang-ulang dari aplikasinya, bertahan untuk bertahan. Mungkin kita adalah orang-orang yang harus bertahan untuk bertahan. Ya, bisa saja wajahnya ceria, tapi dalam hatinya kan nggak tahu. Untuk itu, Pak Pendeta, tolong sampaikan satu yang menjadi closing statement, yang menjadi kekuatan kepada kita dan juga pada penonton, supaya mampu bertahan untuk bertahan itu. Ya. Penderitaan sebesar apapun, jangan pernah menggeser kesetiaanmu kepada Tuhan. Ingatlah dan yakinlah, orang yang setia sampai akhir, itulah yang akan memperoleh keselamatan, mahkota kehidupan. Baiklah Bapak Ibu, kita tadi sudah dengarkan bahwa penderitaan sebesar apapun jangan sampai meninggalkan Tuhan, tetaplah bertahan, dan kita harus menjadi orang-orang yang tetap bertahan dalam penderitaan sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang perlu kita rasakan adalah bagaimana Tuhan bekerja dalam pergumulan kita, dalam tantangan kita di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Pendeta. Baik. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan atau langsung saja kita tutup, soalnya saya kira sudah cukup ya. Karena saya sudah sampaikan closing statement, nanti jadi open statement lagi. Baiklah Om Pendeta, untuk pertemuan ini kami serahkan buat Om Pendeta yang untuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggeser iman dan kesetiaan kami pada Tuhan, sekalipun penderitaan yang sangat besar. Ketika kami menderita, ketika kami terhina, ketika kami memperoleh perlakuan yang tidak sepatutnya, dan disitulah Tuhan menunjukkan keberpihakan kepada kami dalam hidup kami. Terima kasih, berkati kami semua untuk selalu setia kepada firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan berilah kekuatan kepada para hamba-Mu untuk menyampaikan dan meyakinkan bahwa orang yang bertahan sampai akhir akan selamat, akan Tuhan berikan keselamatan yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat Amang Pendeta Huta Gaul. Begitu juga dengan saudari Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Sampai berjumpa kembali di program sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.